warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman VTuber, pada kali ini saya akan membuat video berdiskusi melalui video ini bagaimana kita suka pada saat masuk maupun registrasi ya, ada notifikasi dari aplikasi tersebut. Nah, perhatikan notifikasi saat registrasi maupun saat login. Misalkan seperti ini ya teman-teman nih. Misalkan kita pada saat registrasi ada muncul user already exist. Nah, ini artinya user sudah terdaftar. Jadi kita tinggal melakukan login saja. Kalau misalkan muncul kalimat atau notifikasi seperti ini, user already exist. Jadi kita tinggal langsung lakukan login dengan nomor HP yang sudah didaftarkan. Tinggal masuk di kolom login. Jangan diregistrasi lagi ya. Nah, itu. Jadi begitu teman-teman. Kemudian juga kita suka ini seperti ini. User not exist. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti user kita itu, nomor HP kita belum terdaftar. Biasanya kesalahan ini sering terjadi kekeliruan teman-teman itu terburu-buru atau apa gitu ya. Jadi mengisi data pendaftaran tapi di menu login gitu atau di menu masuk. Jadi akan keluar seperti ini notifikasinya, user not exist. Nah, oleh karena itu tinggal kita mengklik register atau registrasi gitu ya. Kemudian masukkan ke kolom daftar member baru atau kita ketik kata sandi gitu ya. Selanjutnya sesuai dengan permintaan pada kolom-kolom tersebut ya di atas ya, seperti yang tadi. Seperti itu kalau misalkan menemukan atau kita mengalami seperti ini. Nah gitu. Jadi jangan panik. Oke. Kemudian juga kita suka password incorrect. Nah, password incorrect ini artinya pada saat kita menginput password yang kita masukkan itu salah, tidak sesuai dengan yang sudah didaftarkan pada saat daftar. Tinggal masukkan password dengan benar dan ingat kembali, bikin yang mudah atau bikin catatannya. Jika masih tidak ingat, teman-teman bisa langsung membuat password baru dengan mengklik lupa kata sandi atau forgot password. Tinggal ikuti arahan selanjutnya bagaimana untuk kita mempunyai password baru. Nah, ini sekurang-kurangnya 6 digit gitu ya. Kalau kita nanti misalkan password incorrect terus, kita lupa, tidak ingat, sudah berulang-ulang, walaupun sekarang sudah dicabut, kalau 5 kali terusan salah sudah bisa lanjut gitu ya. Nah, ada baiknya tinggal teman-teman klik lupa kata sandi dan membuat kata sandi baru. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, verification kode error. Nah, kadang-kadang juga kita suka seperti ini kan. Nah, ini artinya bisa jadi kode captcha yang kita masukkan ini tidak sesuai dengan captcha. Captcha itu yang di kotak abu-abu. Kita harus menulis sama persis, huruf besar, huruf kecil, angka gitu ya. 3 dengan S kadang-kadang tertukar gitu ya, atau B dengan 3 gitu ya, seperti itu. Silahkan masukkan sesuai captcha dengan jenis huruf dan angka yang sama persis. Kalau kode captchanya kurang jelas, kita klik aja captcha yang abu-abunya, itu nanti akan berubah. Nah, kalau kita sudah menemukan kode captcha yang paling mudah, baru kita masukkan. Begitu teman-teman. Ini untuk kalau kita menemukan atau mengalami muncul notifikasi verification kode error. Selanjutnya juga mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini, wrong captcha. Nah, ini pun sama. Jadi captcha yang kita ketikkan pada saat daftar, pada saat registrasi, nah ini ada kesalahan menulis captcha gitu ya. Pada saat daftar, setelah kita meminta OTP sudah ada jawaban, kita klik captcha. Nah, pada saat kita mengisi captcha ini ada kesalahan, akan muncul wrong captcha. Kalau tadi bisa jadi kita saat masuk
Kalau ini kan saat registrasi orang captcha, kalau tadi pada saat masuk atau login. Ya. Oke, yang selanjutnya mobile phone verification code does not match. Nah ini kode OTP yang dimasukkan salah atau tidak cocok dengan nomor HP yang kita daftarkan pada di Instagram gitu aja. Atau nomor HP yang kita daftarkan di aplikasi itu belum diregistrasi di Telegram. Mungkin ada yang terlewat tahapannya, jadi muncul notifikasi mobile phone verification code does not match, seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau terjadi seperti ini tinggal, kan bot resmi itu ada 4 di perusahaan itu ya. Kita runut aja coba. Yang pertama misalkan muncul seperti ini, kemudian kita pakai yang boot yang kedua. Kalau masih juga gagal, OTP-nya tidak muncul, coba yang ketiga sampai ketemu. Betul ya, seperti itu. Jadi jangan panik karena sudah disiapkan oleh perusahaan untuk OTP bootnya. Ada 4 boot resmi. Yang ini. Ada yang OTP boot 2, boot 3. Gitu ya. OTP boot yang tanpa underscore yang pertama. Itu teman-teman ya. Kemudian juga mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti ini. Please log in before proceed. Ini pasti ya. Pasti ini karena kita disuruh untuk masuk atau login. Tinggal klik confirm. Ikuti arahan langkah berikutnya. Mulai dari nulis nomor telepon, registrasi password, captcha dan masuk. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan kenapa ini keluar lagi kita minta masuk, ya tinggal login aja, jadi jangan panik. Begitu ya teman-teman untuk proses ini. Kemudian selanjutnya ada, nah ini your account has not been active by robot. Mungkin pernah mengalami seperti ini pada saat register ini, pada saat daftar. Please check the entered mobile phone number. Nah ini pengalaman mungkin teman-teman, ini ada penulisan nomor yang didaftarkan itu dengan nolnya. Jadi untuk pendaftaran registrasi itu tanpa nol, karena kode Indonesianya 62 kode sudah ada, itu kan sama dengan nol. Tinggal dilanjutkan dengan nomor 8 berapa ke belakangnya. Begitu teman-teman ya. Jadi harus penulisannya tanpa nol kalau menemukan notifikasi seperti ini. Oke, untuk berikutnya bad request chat not found. Nah ini ulangi bootnya karena ini permintaan tidak ditemukan ya, seperti itulah. Jadi seolah-olah memang belum terdaftar. Permintaan kita untuk meminta OTP itu muncul bad request chat not found seperti ini. Jadi seperti hanya yang tadi, ada yang materi yang sebelumnya, kita mengulang lagi OTP boot yang 4. Kita tandai runut satu-satu ya sampai ketemu sukses. Gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya juga mungkin pengalaman ada yang muncul notifikasi the account has been logged out. Ya, akunnya telah keluar, ini berarti kita tinggal masuk lagi, klik confirm, masukkan nomor telepon, password, captcha, masuk. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan kaget. Ini terutama informasi seperti ini kan bagi viewer yang baru masuk, baru daftar gitu ya, mungkin kaget begitu ya, panik. Jadi jangan panik. Kemudian juga mungkin, nah ini register is successful. Nah kalau inilah pasti sudah pada paham ya. Ya ini sukses registrasinya. Kalau kita pada saat registrasi muncul ini tinggal masuk login. Karena pendaftaran kita sudah berhasil. Tapi harus diingat password untuk masuknya. Begitu ya. Harus dicatat. Atau yang mudah diingat, tapi minimal 6 digit. Nah kemudian juga ada password must be at least 6 digit. Jadi nah ini kata sandi kurang dari 6 digit. Kita tinggal buat saja 8
dengan minimal sandi 6 digit. Gitu ya teman-teman. Itu kalau muncul notifikasi seperti ini. Oke. Itu teman-teman ya, ada beberapa notifikasi saat registrasi maupun saat login. Jadi jangan panik, tinggal kita ulang, kita pelajari istilah-istilah ini, kita pahami, karena teman-teman bagi VTuber yang baru berdaftar nanti kan setelah diverifikasi itu sudah otomatis sebagai leader, bisa mengajak, mengundang teman, saudara, adik, kakak, sepupu gitu ya, pada saat membantu untuk registrasi ataupun mau masuk pada login. Pada saat muncul notifikasi ini, nah teman-teman sudah bisa menjelaskannya. Tinggal silakan teman-teman untuk memahami istilah-istilah ini. Oke, itu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.